Selatan. Kenalkan, saya Korban Widiantoni, salah satu fungsional pemilu dari kantor DJP Kabupaten Lampung. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Gimana perjalanannya seru? Tetap semangat ya. Untuk tidak lagi di tengah jalan. Mudah-mudahan seri kita pada hari ini dapat kita ikuti dan semoga bermanfaat. Jadi di sesi pertama ini kita ingin coba mengenalkan terkait dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kami Direktorat Jenderal Pajak diamanahkan tugas untuk mengumpulkan penerimaan negara. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sarwadi tadi, bahwa APBN khususnya di bidang pendapatan itu 80% itu dari sektor perpajakan. Pendapatan negara itu, jadi sebagian besar kita sangat tergantung dari perpajakan, tidak seperti dulu ya. Dulu waktu tahun berapa, 90-an itu kita masih sangat bergantung pada minyak bumi, hasil sumber daya alam. Tapi tidak lagi saat ini kita sangat bergantung pada perpajakan, karena disitulah bergotong royongan kita sebagai masyarakat. Dan itu juga salah satu bentuk dari bela negara kita saat ini, bentuk cinta kita kepada negeri. Karena kan kita tidak sedang dalam keadaan berperang ya, jadi kita tidak perlu angkat senjata untuk menunjukkan bahwa saya patriot, saya bela negara. Cukup dengan melaksanakan kewajiban kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila kita sudah memenuhi ketentuan perpajakan, salah satunya adalah membayar pajak. Jadi ini gambaran. Oke, hari ini di sesi pertama kita akan mengenal terkait dengan Direktorat Jenderal Pajak. Khususnya kantor DJP Kabupaten Lampung. Ini ya, tadi kita sudah lihat, ini adalah gedung kantor DJP Kabupaten Lampung. Kita alamatnya di Pangeran Kendur nomor 5A Sumur Putri, Betul, Bandar Lampung. Ini kantor DJP Kabupaten Lampung ini memiliki atau berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak. Kita merupakan salah satu bagian dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi di Indonesia ada 34 kanwil. Ada 34 kanwil hampir di setiap provinsi. Ada yang provinsinya satu provinsi beberapa kanwil, ada juga seperti Lampung ini. Kita 2 provinsi berada di bawah naungan satu kanwil, seperti itu. Nah, Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Jadi kalian mudah ditanya, Direktorat Jenderal Pajak itu masuk kementerian mana? Kementerian Keuangan, seperti itu ya. Nah, di Kementerian Keuangan itu ada beberapa direktorat seperti Direktorat Jenderal Pemeliharaan, lalu ada Bea dan Cukai, seperti itu. Nah, salah satunya ada Direktorat Jenderal Pajak, lalu ada di bawah Direktorat Jenderal Pajak ada Kanwil DJP Kabupaten Lampung. Kanwil DJP Kabupaten Lampung ada beberapa unit kerja. Kita ada 10 kantor pelayanan pajak, 1 kantor pelayanan pajak Madya, dan 9 kantor pelayanan pajak Pratama. Dan ada 11 KPKP, kantor pelayanan penyeluruhan dan konsultasi kepajakan, seperti itu. Nah, untuk kantor pelayanan pajak Madya ini menangani wajib pajak yang besar. Kita melihat dari sektor kontribusinya kepada negara. Jadi dilihat kontribusi terbesar di wilayah kita, khususnya di Provinsi Lampung, siapa saja terbesar. Lalu berdasarkan ketetapan itu akan menjadi wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Madya. Lalu ada 9 kantor pelayanan pajak Pratama. Di Bandar Lampung ada 2, Bandar Lampung 1 dan 2. Lalu ada KPP Nata. Ini untuk wilayah Lampung Selatan, Kabupaten Prisewu, Tanggamus, Kesawaran. Jadi ada 4. Betul. Selain dari wajib pajak kantor pelayanan pajak Madya, kalau misalnya Pratama ini sesuai dengan wilayah kerja, seperti itu ya. Jadi pengusaha atau wajib pajak yang berada di wilayah kerja tersebut itu akan terdaftar di masing-masing kantor pelayanan pajak ini. Kalau misalnya kita Agung ya, Lampung Utara itu merupakan wilayah kerja dari kantor pelayanan pajak Pratama Kota Bumi. Di KPP Pratama Kota Bumi ini dia ada 3 KP2KP. Yang pertama Liwa, lalu ada Menggala dan Baradatu. Jadi kita mencoba untuk lebih dekat kepada wajib pajak seperti itu, sehingga wajib pajak dalam hal ingin
terdiri dari 5 bidang, 5 bidang dan 1 bagian umum. Seperti ini adalah struktur yang ada di kantor wilayah. Bagian umum ini ada yang mengatur di teknik kepegawaian, masalah keuangan, masalah internal, seperti itu. Jadi mereka merupakan bagian supporting dari bagian teknis yang ada. Nah, setelah bagian umum ada bidang data pengawasan potensi perpajakan di P3 biasanya kita tingkatnya. Nah, ini terkait dengan apa? Pajak. Pajak itu kan Direktur Jenderal Pajak itu mendapatkan sumber data dari bukti inklusif dan keadilan. Jadi seperti halnya KPP, BJP juga sebenarnya visi yang ada di sini ini untuk mendukung visinya Kementerian Keuangan. Jadi kita harus sama dunia terhadap distribusi di atas impor barang dari luar negeri, sehingga kita tidak dibanjiri oleh produk luar negeri. Nah, pemerintah dapat memberikan namanya bea masuk yang tarifnya lebih tinggi seperti itu, sehingga diharapkan produk dari dalam negeri dapat bersaing. Biasanya kan barang-barang impor itu lebih murah tuh, seperti itu. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, maka instrumennya dapat memberikan pajak atas barang masuk tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dalam fungsi mengatur. Lalu fungsi stabilitas. Nah, fungsi stabilitas ini maksudnya adalah dengan adanya pajak, maka negara akan memiliki uang. Sehingga dengan adanya uang tersebut, maka pemerintah dapat menyelenggarakan kebijakan untuk mengendalikan harga terkait dengan pengendalian inflasi yang ada di negara kita. Itu fungsi pajak. Dan yang terakhir fungsinya adalah untuk distribusi pendapatan. Ini merupakan imbas dari fungsi anggaran tadi. Atas anggaran yang ada kita belanjakan untuk pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan jalan, sehingga akses jalan itu akan terbuka. Yang sebelumnya daerah tersebut tidak dapat diakses, sekarang sudah bisa. Sehingga perekonomian yang ada di daerah yang sebelumnya terputus tersebut itu dia dapat meningkat perekonomiannya karena sudah ada transaksi perekonomian di sana. Seperti itu. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan di daerah-daerah yang sebelumnya belum disentuh oleh pihak luar, seperti itu ya. Ada yang tahu free rider? Free rider? Nah, free rider itu kurang lebih seperti ini. Nah, uang pajak yang dibayarkan itu digunakan untuk membiayai penyediaan fasilitas dan layanan publik. Fasilitas ini dibayar oleh pajak, lalu atas uang pajak masuk kas negara, lalu menjadi APBN berdasarkan undang-undang, lalu jadilah pasar publik. Nah, atas fasilitas publik ini kan semuanya bisa dinikmati oleh seluruh warga negara. Nah, ternyata atas fasilitas ini ada sebagian yang seharusnya bisa berkontribusi. Jadi dia sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti yang tadi sampaikan, dia sudah lebih dari PTKP, masih tidak kena pajak. Tapi ternyata dia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Nah, itulah yang dimaksud free rider. Jadi apabila nanti ke depan adik-adik sudah memiliki penghasilan, sudah bekerja, sudah berusaha, bisnis seperti itu ya. Nah, kita harapkan jangan menjadi bagian dari free rider seperti itu. Karena pajak ini merupakan bentuk kegotong royongan kita dalam bernegara. Seperti itu. Bayangkan kalau bisa banyak free rider di negara kita, bagaimana negara bisa membiayai pembangunan? Kalian merupakan generasi emas nanti di tahun 2045, sebagian besar akan didominasi oleh angkatan kalian. Oleh karena itu kami bertugas di sini untuk menyampaikan agar kalian nanti setelah pada masanya itu dapat memberikan kontribusi kepada negara lebih baik lagi daripada era sekarang ini.